Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai pernyataan majemuk. Lalu untuk video kali ini kita akan belajar mengenai konvers, invers, dan komposisi dan juga pernyataan berkuantor. Nah, yang pertama ada konvers, invers, dan komposisi. Nah, berdasarkan implikasi jika P maka Q, maka kita itu dapat membentuk pernyataan baru yaitu konvers, di mana jika Q maka P, lalu untuk invers jika negasi P maka negasi Q, lalu untuk kontraposisi jika negasi Q maka negasi P. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh berikut. Nah, untuk contohnya misalkan di sini ada suatu pernyataan jika hari hujan maka air meluap. Nah, misalnya kita akan mencari konvers, invers, dan kontraposisi dari implikasi ini. Maka langkah pertama yang kita harus lakukan adalah memisalkan. Misalnya hari hujan ini kita misalkan pernyataan P, lalu air sungai meluap kita misalkan pernyataan Q. Maka pernyataan ini akan berbentuk jika P maka Q. Nah, konvers kan memiliki bentuk jika Q maka P, lalu invers memiliki bentuk jika negasi P maka negasi Q, lalu kontraposisi memiliki bentuk jika negasi Q maka negasi P. Nah, untuk mencari konvers, invers, dan kontraposisi pernyataan ini, maka kita harus mencari negasi dari P dan juga negasi dari Q. Negasi dari P ini, negasi dari hari hujan adalah hari tidak hujan. Negasi dari air sungai meluap adalah air sungai tidak meluap. Nah, apabila sudah kita dapatkan ini, kita tinggal mengubahnya menjadi bentuk seperti ini. Maka kita peroleh konversnya jika Q air sungai meluap maka P hari hujan. Lalu untuk inversnya negasi P ini hari tidak hujan. Jika hari tidak hujan maka negasi Q air sungai tidak meluap. Nah, lalu untuk kontraposisinya memiliki bentuk jika negasi Q maka negasi P, maka negasi Q-nya itu air sungai tidak meluap. Sehingga jika air sungai tidak meluap maka negasi P hari tidak hujan. Nah, itu tadi cara untuk mencari konvers, invers, dan kontraposisi dari suatu pernyataan. Implikasi itu ekuivalen dengan kontraposisinya, atau dapat ditulis jika P maka Q itu ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Ekuivalen itu memiliki makna, memiliki nilai yang sama. Nah, sedangkan konvers suatu implikasi itu ekuivalen dengan inversnya, atau dapat kita tulis jika Q maka P itu ekuivalen dengan jika negasi P maka negasi Q.
Nah, selanjutnya ada pernyataan berkuantor. Kuantor adalah lambang yang menunjukkan generalisasi suatu kalimat terbuka. Nah, kuantor itu ada dua macam. Yang pertama itu ada kuantor universal atau kuantor umum. Nah, kuantor umum ini merupakan suatu pernyataan dalam logika yang menggunakan kata untuk semua atau bisa juga setiap. Nah, kuantor universal ini dilambangkan dengan notasi seperti ini, huruf A terbalik. Nah, misalnya terdapat suatu pernyataan Bx, maka kuantor universal dari pernyataan tersebut dapat kita tulis seperti ini. Dapat kita baca untuk semua X yang mempunyai sifat Bx. Lalu untuk contohnya di sini ada satu soal, carilah nilai kebenaran dari pernyataan berkuantor untuk semua X itu elemen dari X plus 3 lebih dari 8. Nah, maksud dari untuk semua X elemen dari X plus 3 lebih dari 8 ini berarti untuk semua nilai X, baik itu X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan seterusnya, itu akan berlaku X plus 3 lebih dari 8. Nah, pernyataan ini merupakan pernyataan yang bernilai salah. Kenapa? Karena terdapat anggota X yang tidak dapat memenuhi X plus 3 sama lebih dari 8. Misalnya ada X plus 4, lalu X plus 3, lalu X plus 2. Nah, kenapa? Nah, jadi misalnya X plus 4 kita masukkan ke sini menjadi 4 plus 3. Nah, 4 plus 3 kan 7, dan 7 ini tidak lebih dari 8, maka X ini tidak elemen atau anggota dari sifat X plus 3 lebih dari 8 ini. Sehingga pernyataan untuk semua X elemen dari X plus 3 kurang dari 8 itu merupakan pernyataan yang bernilai salah. Nah, selanjutnya ada kuantor ekstensial atau kuantor khusus. Nah, kuantor ekstensial merupakan pernyataan dalam logika matematika yang menggunakan kata terdapat atau beberapa, atau bisa juga kita tulis ada. Nah, dilambangkan seperti huruf E terbalik ini. Apabila terdapat suatu pernyataan X, maka kuantor ekstensial dari pernyataan tersebut dapat kita tulis seperti ini. Dapat kita baca terdapat X yang memenuhi sifat Px, atau dapat pula kita gunakan beberapa X yang memenuhi sifat Px. Dapat pula kita gunakan ada X yang memenuhi sifat Px. Nah, lalu selanjutnya ada ingkaran suatu pernyataan berkuantor. Nah, ingkaran dari pernyataan kuantor universal itu merupakan pernyataan kuantor ekstensial. Nah, dari untuk semua X yang memiliki sifat Px itu adalah terdapat X yang mempunyai sifat negasi X, atau dapat kita baca ingkaran dari semua X yang memiliki sifat Px itu beberapa X bukan Px, terdapat X bukan Px, lalu ada X bukan Px. Nah, contohnya di sini ada contoh pernyataan semua ayam bertelur. Nah, kalimat semua ini kan merupakan ciri-ciri pernyataan berkuantor universal, maka ingkarannya itu ada ayam. Ada ini kan merupakan ciri kuantor ekstensial yang tidak bertelur, maka negasi dari ayam bertelur ini. Nah, lalu yang kedua ada ingkaran pernyataan kuantor ekstensial. Ingkaran dari pernyataan kuantor ekstensial itu merupakan pernyataan kuantor universal. Nah, dapat kita tulis seperti ini. Negasi dari pernyataan terdapat X yang memiliki sifat Px adalah untuk semua X yang memiliki sifat negasi X, atau dapat kita tulis ingkaran dari beberapa X yang memiliki sifat Px adalah semua X yang bukan Px atau setiap X yang bukan Px. Nah, di sini ada contoh. Beberapa siswa mendapatkan beasiswa. Beberapa ini merupakan kuantor ekstensial. Nah, siswa mendapatkan beasiswa ini merupakan pernyataan, misalnya pernyataan Px. Nah, maka ingkarannya
ingkaran dari beberapa itu semua. Lalu ingkaran dari siswa mendapatkan beasiswa itu siswa tidak mendapatkan beasiswa. Nah, itu tadi materi mengenai inverse, converse, dan kontraposisi, juga pernyataan berkuantor. Untuk video selanjutnya kita akan belajar mengenai penarikan kesimpulan. Nah, sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.